Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aguswarni, NPM 1874026 dari kelas 4A Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi manajemen kesehatan ikan. Materi yang pertama yaitu cara memperbanyak probiotik. Materi yang kedua yaitu cara mengobati ikan yang sakit. Materi yang ketiga yaitu pengujian bahan pencemar pada perairan. Materi yang keempat yaitu pengujian sampel darah ikan. Cara yang kedua yaitu pencampuran molase dan E4. Siapkan molase sebanyak 600 ml dan E4 40 ml. Campurkan kedua bahan tersebut, kemudian masukkan ke dalam air sebanyak 1,9 liter. Aduk dan tutup rapat. Simpan selama 1 minggu. Cara yang kedua yaitu pencampuran molase dan E4. Siapkan molase sebanyak 600 ml dan E4 40 ml. Campurkan kedua bahan tersebut, kemudian masukkan ke dalam air sebanyak 1,9 liter. Aduk dan tutup rapat. Simpan selama 1 minggu. Metode pengobatan ikan yaitu ada 3 cara melalui perendaman, penyuntikan, dan oral. Dari ketiga cara tersebut, metode pengobatan ikan yang paling efektif adalah menggunakan metode perendaman karena dapat mempermudah proses pengobatan. Supriyadi dan Rukiani 1990. Pada metode pengobatan ikan kali ini, saya membaca jurnal yang membahas tentang pengobatan ikan emas yang terinfeksi bakteri air nanas dengan menggunakan daun pepaya. Ikan yang terinfeksi Aeromonas akan memiliki gejala klinis seperti inflamasi yang dicirikan dengan pembengkakan. Kemudian ikan yang terserang bakteri Aeromonas dipindahkan ke dalam akuarium, lalu dilakukan perendaman dengan menggunakan larutan daun pepaya selama 48 jam dengan konsentrasi 0 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, dan 2000 ppm. Setelah perendaman selesai, air akuarium diganti dengan air normal dengan dilakukan pengamatan lanjutan. Semakin bertambahnya waktu atau proses perendaman yang semakin lama menunjukkan perkembangan luka yang semakin besar pada ikan yang terkena bakteri Aeromonas. Pengujian bahan pencemar. Di sini saya mengambil jurnal tentang pencemaran logam berat merkuri di perairan Sungai Tabobo. Penggunaan merkuri di dalam industri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, baik melalui air maupun melalui sistem udara. Merkuri yang terbuang ke sungai atau pantai akan dapat mengakibatkan kontaminasi ikan-ikan yang berada di perairan tersebut. Dampak pencemaran logam berat merkuri terhadap lingkungan, perairan, dan organisme dapat menyebabkan keracunan dan kematian. Untuk itu, maka dilakukan pengukuran beberapa parameter seperti suhu, salinitas, dan pH dan DO. Berikut adalah tabel pengecekan parameter tersebut. Hasil analisa kandungan logam berat merkuri berdasarkan SSA dengan satuan ppb didapatkan adalah berkisar antara 0,0025 sampai 0,0075 ppb. Dari hasil analisa tersebut bahwa bahan pencemar logam berat merkuri di perairan Sungai Tabobo masih berada di bawah nilai ambang batas. Materi terakhir yaitu pengecekan sampel darah pada ikan. Pengecekan sampel darah pada ikan yaitu dibagi menjadi 2, pengecekan hemoglobin dan pengecekan sel darah putih. Yang pertama yaitu pengecekan hemoglobin. Di sini saya mengambil jurnal yang berisi tentang
yang berjudul tentang darah ikan lele, bumbu yang diberi makan dengan kombinasi pakan buatan dan cacing tanah. Ikan lele diambil sampel darah menggunakan spit atau jarum suntik 1 mili pada bagian pangkal ekornya sebanyak 1 cc. Darah yang diambil dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah diberi EDTA yang berfungsi agar darah tidak menggumpal. Untuk yang kedua yaitu pengecekan sel darah putih. Untuk pengujian sel darah putih biasanya menggunakan alat hematitometer. Caranya yaitu ambil sel darah putih sebanyak 0,5 menggunakan pipet, lalu tambahkan larutan struk sampai skala menunjukkan angka 11 pada pipet. Skala menunjukkan angka 11 pada pipet. Aduk dengan cara membentuk angka 8 sampai selama 3-5 menit. Penetesan pertama hingga kedua dapat dibuang dan menggunakan tetesan ketiga pada saat pengujian sel darah putih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.